Oke, siap ya. Yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Titi ya, Mbak Bu Wiwi ya. Oke, aman ya guys, siap. Lama ya kalau seandainya kita ketemu cuman pagi malam, lama ya. Ramadan kemarin kita ketemu cuma 2 kali padahal ya, iya nggak sih guys? Ada nggak yang ikut aku Ramadan, ikut aku, tahun lalu? Tahun lalu cuma 2 kali padahal ya, Ramadan selama Ramadan cuma 2 kali aja live-nya ya, padahal kemarin ya pada masanya. Sekarang mungkin karena udah sering live jadi terasa lama, ya kan? Nah, ada ya, tahun lalu cuma 2 kali kan? Iya cuma 2 kali kan? Nah 2 kali. Tapi so far so good ya. Sekarang terasa lama ya karena udah nambah durasi ya si Tok Wow ini ya, nambah tugas TikTok ya. Pagi dan siap zuhur benar 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 ya. Siap ya. Oh iya siap zuhur ya benar 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 ya. Oke Masya Allah sehat selalu ya guys. Yuk kita aku belum ikut siap. Pagi dan siap zuhur sih. Iya benar benar benar. Cuma 2 kali ya. Oke, siap ya. Kalau sekarang lama karena terlalu sering kali kita, live-nya kan karena nambah durasi terus dari TikTok-nya kan. Oke ya, kita buka dulu sekali lagi, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita lanjut tanya jawab ya. Ada Mbak Astrid ya. Bolehkah sholat sunnah digabung? Misalnya sholat sunnah tahajud sama tahiyatul masjid. Jawabannya nggak bisa. Ya, jawabannya nggak bisa karena satu niat satu amal ya. Satu niat satu amal aja. Jadi dalam beribadah itu hanya boleh satu niat satu amal aja. Dia nggak boleh dua niat dalam satu amal. Aku lanjut ya guys. Ustazah, kalau baca Quran nggak pakai jilbab. Mufti Mesir mengatakan boleh tapi aku tetap nggak akan pernah nyaranin itu. Ketemu orang aja kita rapi guys. Aku live aja nggak ada yang lihat aku ketemu teman-teman rapi ya. Berusaha ya ala-ala ya kan. Nah walaupun jilbabnya itu ya putar-putar ya kan, ya kayak gitu kan. Nah tapi kan pakai parfum ya kan. Nah itu misalnya gitu ya. Jadi kalau seperti itu, mandi ya bukan. Nah masa kita baca Quran nggak mandi ya kan, atau baca Quran nggak nutup aurat gitu kan. Aku ketemu teman-teman mandi aku, nggak percaya. Oke guys siap ya. Ustazah teman-teman aja belum mandi ngelihat aku ya, ada yang masih pakai daster lama jam. Oke Ustazah, orang wafat meninggalkan hutang maka itu diwajibkan kepada ahli warisnya untuk menggantinya. Lalu kemudian ahli warisnya itu tidak ahli warisnya itu tidak membayarnya, maka dosanya dikembalikan kepada orang yang berhutang. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, sama-sama ya. Ustazah, mandi aku dazah. Oke, siap ya. Ustazah, kalau kirim doa untuk leluhur, leluhur itu apa? Bahasa Mbak leluhur itu apa? Ustazah, kalau sholat witir baca surat apa? Sebenarnya witir itu rakaat pertama dianjurkan baca Al-A'la ya. Rakaat kedua dianjurkan baca Ad-Duha ya. Rakaat ketiga dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, tetapi enggak harus ya, teman-teman ya. Enggak harus. Nah, teman-teman hanya boleh baca surat-surat lain. Ustazah, bolehkah mengerjakan sholat tarawih yang 13 rakaat? Ustazah, saya NU. Bolehkah saya tarawih 13 rakaat? NU 13 rakaat nggak ada masalah. Itu bukan tarawih, 13 rakaat, Mbak. 8 tambah 3 cuma 11 loh, Mbak. Cuman 11 ya. Rasulullah itu, tarawihnya 8, lalu sahabat 20 dan Rasulullah mendiamkan. Oke, dan Rasulullah mendiamkan ya. Oke ya. Ustazah, oke. Jadi tarawih, kalau teman-teman di rumah mau dilakukan 8 rakaat bisa, yaitu 22 totalnya 4 ya, tambah witir cuman 11 Mbak Indra, dia bilang 13, sholat apa itu 13? 11 lah, tambah witir 11 ya, oke. Leluhur itu nenek moyang, maksudnya apa? Saya khawatir kalau, nenek moyang itu kan Nabi Adam, maksudnya leluhur itu apa sih guys? Ustazah, apakah setiap gerakan berwudu harus 3 kali? Iya. Tapi kalau bacaan ruku dan sujud satu kali boleh. Ya menurut Imam Syafi'i baca
bacaan ruku dan sujud itu boleh 1 kali. Tapi menurut Imam Hanafi, bacaan ruku dan sujud minimal 3 kali. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau sholatnya sendiri? Nah, kalau sholatnya sendiri itu boleh bacaannya lebih dari 3 kali. Jadi kalau teman-teman sujud lama gitu, misalnya udah minum madu osteo kan, terus sujud teman-teman lama gitu sampai 700 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi boleh ya, boleh ya. Tapi kalau sholat berjemaah maksimal cuma 3 kali, oke? Ustazah, kalau mau umroh harus akikah terlebih dahulu, sedangkan umrohnya mana mana ada umroh itu harus akikah dulu, salah ya teman-teman ya. Umroh itu tidak harus akikah dulu ya teman-teman. Ustazah, apa doa ibu sambung sama kandung sama mustajab dan ridhonya? Insya Allah sama, nggak usah difikirkan, yang penting doa saja ya. Ustazah, oke, saya tim kunut tapi sering lupa baca, ingat-ingatnya pas selesai. Ya, boleh sujud sahwi walaupun telah selesai. Cuman kalau memang mau tim kunut harus serius. Nggak bisa nggak serius atau nggak sama sekali. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Saya biasa puasa sunat Senin Kamis, tapi setelah nisfu Sya'ban saya tidak puasa lagi, ya nggak apa-apa, tetap aja dia nggak wajib. Cuman kalau sebelumnya rajin puasa sunnah, setelah nisfu Sya'ban mau puasa lagi, boleh nggak masalah ya, boleh nggak masalah ya. Ustazah, oke, kalau mau umroh tapi masih punya utang bagaimana? Utang dulu atau umroh dulu? Coba lihat dulu. Hutangnya hutang riba nggak? Kalau hutangnya hutang riba, bayar hutang dulu aja, nggak usah umroh dulu. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Artinya apa? Riba itu adalah bagian daripada dosa. Maka untuk menghindarkan dosa ini, maka teman-teman lebih baik daripada teman-teman berangkat umroh ya. Yang terbiasa sholat sunnah masih boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, benar sekali ya. Oke, gitu ya guys. Oke, ya gitu ya. Oke, Ustazah, kalau bacaan sujud sawi apakah dilafazkan? Bacaan sujud sawi itu dilafazkan kayak bacaan sholat biasa. Nah, Ustazah, buat tetanggaku ada puasa tiap hari. Apakah ada tuntunan Nabi? Haram puasa setiap hari, hukumnya haram. Ada beberapa jadwal haram puasa. Yang pertama adalah puasa di saat Idul Fitri, itu haram. Yang kedua adalah puasa di saat Idul Adha, itu haram. Yang ketiga, puasa di hari tasyrik, ya, di hari tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha, itu haram. Kemudian yang keempat adalah puasa Jumat sendiri berdiri kecuali pada hari yang ditentukan, dan kemudian puasa sepanjang tahun itu haram ya. Kecuali dia puasa qodho atau puasa nazar. Coba ditanya dulu. Kalau dia puasa terus ya enggak. Berarti dia jadi umatnya Nabi Idris. Umat Nabi Idris itu puasa sepanjang tahun, tapi kan tidak ditabani, tidak diverifikasi oleh Rasulullah. Sementara puasanya Nabi Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, itu boleh kita ikut karena diverifikasi dan divalidasi oleh Rasulullah. Coba kita naikkan sedikit ilmu kita, bahwa dalam agama Islam ada namanya syar'u man qablana, ya, syariat umat terdahulu yang masih kita pakai sampai sekarang. Itu ada, contohnya puasa Daud, itu syar'u man qablana, syariat umat terdahulu kita pakai sampai sekarang. Contoh tawaf, sebelum Islam udah ada orang tawaf, ya, sebelum Islam udah ada orang tawaf, masih bisa kita pakai sampai sekarang tapi dengan cara yang berbeda. Nah, itu guys, jadi tidak semua syariat umat terdahulu bisa kita ikuti sampai sekarang ya. Saya mau puasa wajib, minta maaf pada suami walaupun sering nyakitin, nyelingkuhin. Ini apa wajib? Cukup dimaafkan. Jadi kalau dia salah, dia nyakitin, dia selingkuhin, cukup dimaafkan. Cukup, nggak perlu kita minta maaf ya. Ustazah, oke, kakak beradik kandung sedarah apa wajib membayar hutang? Ya iyalah, hutang tetap hutang. Mak dengan anak aja tetap hutang. Ya kan, anaknya udah balik, maknya ngasih uang, nak pinjam duit nak, nanti harus ganti. Ya, kalau statusnya pinjam tetap hutang walaupun dengan anak kandung ya. Ustazah, oke, kalau sholat qobliyah subuh tapi di masjid sudah iqomat nggak apa-apa. Yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya gitu kan.
selagi masih ada waktu sholatnya ya guys. Contoh misalnya nih, azan subuh 4.30, teman-teman baru sholatnya jam 5. Boleh teman-teman qobliyah subuh dulu dan sholat subuh, boleh banget, nggak masalah. Misalnya azan zuhur 12.30, teman-teman baru sholat jam 1, lalu teman-teman qobliyah zuhur dulu, zuhur baru ba'diyah zuhur, nggak masalah selagi ada waktunya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, besok Senin Kamis apa bisa puasa sunnah? Bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, teman-teman masih boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau nggak bisa, kalau nggak pernah sebelumnya nggak usah lagi ya. Ustazah, qobliyah subuh setelah iqomat boleh, boleh Mbak Kevin. Ya, sholat oh boleh qobliyah subuh setelah iqomat boleh Mbak. Ya misalnya Mbak sholatnya di rumah, Mbak ke masjid. Ya, orang udah pulang dari masjid, tapi waktu subuh masih ada. Mbak qobliyah subuh sendiri, sholat subuh sendiri boleh Mbak. Karena banyak orang beranggapan qobliyah subuh atau qobliyah zuhur itu adalah sholat antara azan dan iqamah. Ternyata itu salah. Ya, qobliyah dan ba'diyah itu bukan sholat antara azan dan iqamah. Qobliyah dan ba'diyah itu sholat adalah selama masih ada waktu sholat fardunya. Nah, kenapa di masjid dibuat antara azan dan iqamah untuk qobliyahnya? Nah, batasnya karena orang mau sholat berjemaah. Sementara orang kalau bisa ikut takbiratul ihram bersama jemaah. Oke, oke, gitu ya. Ustazah gimana ya biar anak-anak bangun sholat subuh sendiri? Ya, itu sependidikan teman-teman semuanya. Karena anaknya teman-teman yang tahu. Prinsipnya ajarkan dan doakan. Oke, Ustazah, oke. Oke, saya ingatkan, tapi anak saya masih tetap pacaran. Apakah berdosa? Tidak. Yang penting kita udah ingatkan ya, mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Karena dia sudah balikan. Ustazah, oke, kalau tarawihnya 8 rakaat dikerjakan 4-4 boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mau lebih afdol 2-2-2-2. Karena qiyamul lail matna matna. Salat malam itu bagusnya dilakukan dua-dua, oke gitu ya. Ustazah, tarawih 8, oke gitu ya. Ustazah, antara salam kanan salam kiri ada jeda nggak? Oh iya, jeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ustazah, kalau zuhur dan ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur mana yang lebih utama? Dua-duanya. Qobliyah dan ba'diyah zuhur itu dua-duanya sunnah muakkad. Coba teman-teman fokus ya. Ada beberapa jenis sholat yang statusnya adalah sunnah muakkad. Oke, fokus ya. Sambil aku jalan, sambil aku ngomong, teman-teman coba fokus. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, bentar ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Catat, catat, catat. Ini live ala koboi ini ya. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu adalah yang hukumnya sunnah muakkad ya. Nah, kalau itu status hukumnya adalah sunnah muakkad. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu status hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Sebelum asar ada. Sebelum maghrib ada. Sebelum isya ada. Ya, tapi sunnah ghairu muakkad. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, batas waktu subuh jam berapa? Kalau dikerjakan di jam 7, itu udah nggak ada lagi waktu subuhnya ya. Itu udah nggak ada lagi waktu subuhnya, tapi tetap harus sholat. Kalau dilakukan terus lalai. Lalai itu pendusta agama ya. Ustazah, sholat tarawih bisa sendirian nggak? Soalnya punya bocil. Boleh Mbak, nggak ada masalah. Di rumah tunggu bocilnya tidur Mbak sholat. 2-2-2, 2-2-2 gitu kan. 2-2-2-2. Hanya 4 rakaat, 2 rakaat dalam 2 rakaat per 4. Udah gitu doang ya. Ustazah, qobliyah asar ada nggak? Qobliyah asar, kemudian qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Tapi dia tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Paham nggak kira-kira? Sunnah itu kan ada 2. Yang pertama sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib, pahalanya lebih besar. Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang biasa saja kayak gitu. Oke, jadi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada sholat sunnah. Tapi salah.
ya, salah same. Oke, tapi sunnah ghairu muakkad namanya. Oke. Ustazah, sholat taubat bolehkah dikerjakan di siang hari? Boleh, sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Sholat taubat itu bisa dia dikerjakan kapanpun ya, siang dan malam. Boleh banget guys, boleh banget ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau 2 rakaat sebelum zuhur boleh, maksimalnya 4 rakaat. Minimal 2, maksimal 4 rakaat. Minimal 2, maksimal 4. Bagusnya itu 4. Jadi 2, 2. Itu bagus kok. Iya, izin ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya guys. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bacaan sholat taubat gimana? Sholat taubat itu kayak sholat subuh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh seperti biasa. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah boleh puasa qodho Senin sampai Kamis? Puasa qodho kapanpun bisa ya Mbak. Oke, puasa qodho kapanpun bisa ya. Ustazah, qadarullah atau ghairullah? Jangan ghairullah. Ghairullah itu artinya tanpa Allah itu. Ghairullah tanpa Allah. Maksudnya ya, jangan pakai-pakai kata-kata ghairullah. Qadarullah bukan ghairullah. Kalau qadarullah itu atas kehendak Allah. Kalau ghairullah itu tanpa Allah. Ghairullah itu biasanya diucapkan pada kalimat-kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa ghairullah. Nah, gitu. Tiada tiada Tuhan tanpa keberadaan Allah. Nah, itu bisa ya. Jangan ghairullah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, anak-anak sholat subuhnya siang terus sekitar jam 6. Boleh nggak Bu? Nggak boleh Mbak, harus dibiasakan. Ya kalau sekali-kali bangun jam 7 nggak apa-apa. Kalau tiap hari nanti jadi kebiasaan. Ingat, keimanan seseorang diukur di waktu subuhnya. Kalau dia subuhnya sholat pada waktu berarti dia orang beriman. Keimanan laki-laki dihitung saat subuhnya. Kalau subuhnya dia tepat waktu berarti dia laki-laki beriman. Bukan pada saat sholat Jumatnya. Dan tidak ada orang yang sukses di dunia ini walaupun dia non muslim yang bangunnya jam 6, nggak ada. Semua orang-orang sukses di dunia, mau dia Islam mau dia nggak Islam, kalau dia ikut teori subuh semuanya bangun subuh. Mau teman-teman tanya-tanya siapa ya, nggak ada orang yang benar-benar sukses itu bangunnya jam 6, nggak ada. Bangunnya subuh semuanya, dunia tingkatnya 10 top top orang terhebat di dunia itu bangunnya subuh. Walaupun dia bukan Islam, ya entah dia subuh dia olahraga, entah subuh dia sekedar stretching doang kayak gitu. Mau teman-teman bilang Elon Musk, ya pemilik metaverse ya, atau misalnya seperti seperti Warren Buffett, semuanya lah. Walaupun dia non Muslim, dia bangunnya subuh. Oke ya, nah gitu ya guys. Ustazah, oke ya, bagaimana cara mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat? Kalau Mbak pusing, dua-dua aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya. Nah kayak sholat subuh aja kok, nggak ada bedanya. Pokoknya pengumuman. Semua sholat kalau 2 rakaat itu cuman kayak sholat subuh aja. Titik, niatnya doang yang beda. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat udhu, tarawatib, sholat taraweh, sholat apapun lah. Kalau cuman 2 rakaat caranya kayak sholat subuh aja. Oke, nah masih susah nasihatin anak buat bangun subuh. Ya, padahal kesuksesan dia dihitung dari subuhnya. Jam berapapun bangunnya. Ya misalnya aku nih keluar kota baru nyampe di rumah jam 2 malam kayak gitu. Tetap subuh bangunnya guys. Kalau mau campur tidurnya ya besok siangnya seperti itu ya. Nah kayak gitu ya. Gitu guys, gitu guys. Nggak ada. Kalaupun ada orang sukses bangunnya jam 11 itu suksesnya nanggung ya. Enggak betul-betul tajam ya. Koplingnya tanggal ya. Ustazah, oke, batalkah bersentuhan dengan anak laki-laki yang balik? Tentu tidak, oke. Oke, bangun subuh nanti aku buatkan videonya ya, biar teman-teman bisa share ke anak-anaknya ya. Coba lihat ya,
Itu non muslim pun semua bangun subuh. Tanyalah sama pemilik Facebook itu ya, Metaverse itu, atau mereka sekarang WA udah Metaverse, udah perusahaan dia. Instagram udah Metaverse kan. Itu Facebook itu semua dia. Facebook itu semuanya punya Metaverse. Orangnya itu bangunnya subuh. Ya, tanya aja Cristiano Ronaldo bangunnya apa? Subuh. Nggak ada orang sukses yang bangunnya itu siang. Ustazah, oke. Apakah sedekah subuh boleh dikasih orang tua? Boleh. Ya, nanti aku buat VT-nya ya, biar teman-teman bisa memotivasi anak-anaknya bangun subuh. Apalagi anak muda, ya kan? Kalau bangunnya udah nggak subuh gimana, ya kan? Nah, gimana? Ya teman, contoh lah ya, nggak usah jauh-jauh. Ini aku saksinya ya. Aku tamat S1 3,5 tahun, S2 aku 1 tahun 4 bulan, S3 aku 1 tahun 8 bulan. Aku tamat doktor di usia yang terlalu muda pada masanya. Apa bedanya dengan teman-temanku? Teman-temanku cuman kuliah doang. Nah, aku kuliah sambil ngajar, sambil dakwah, sambil seminar, sambil ngerjain bisnis yang lain. Aku bisa tamat cepat. Kenapa? Karena memang subuhnya itu nggak ada bedanya. Aku selalu bilang, subuh kalian tuh cepat bangun sikit kayak gitu. Itu bahasa aku sama teman-temanku. Ini beneran. Kalian tuh subuhnya tuh bangun cepat sikit kayak gitu. Itu bahasa aku ya dengan teman-temanku. Karena banyak hal yang bisa dikerjakan dari subuh menjelang beraktivitas kayak gitu. Sampai ada temanku bingung waktu aku ngambil S3, ini bukan maksud apa-apa, ingin meyakinkan teman-teman nanti sampaikan ke anaknya. Teman-temanku ada satu waktu aku S3 aku selesai. Karena kan aku nggak cuman ngajar guys, masalahnya kan kerjaanku banyak kan guys. Dari dulu memang banyak yang aku kerjain gitu kan, paralel. Ada temanku salah satu ketua di salah satu program studi satu ruangan S3 dengan aku. Nela ini aku di kantor aja siang malam, kok disertasiku nggak selesai-selesai ya, kayak gitu. Kan orang di kantor kan banyak waktu kosong kan guys. Sementara dia kemana-mana, ceramah-ceramah keluar kota, ngisi seminar kemana-mana, kerjaannya banyak, mondar-mandir, ngajar juga. Kok bisa ya? Bingung dia guys. Nah, biasanya tuh dia nelpon aku. Aku bilang maksimalkan waktu subuh. Dan tidak ada waktu yang sia-sia. Walaupun cuma 20 menit kakak nulis. Walaupun cuma 30 menit kakak tulis. Walaupun cuma 15 menit kakak nulis aja ide-ide itu. Selesai nanti tamat itu. Jadi waktu yang setengah jam. Kalau orang kan setengah jam nanggung. Kayak gitu kan. Nggak, bagiku nggak ada waktu nanggung guys. Setengah jam itu banyak waktunya guys. Ya kan. Nantilah nanggung Nel. Kalau mau buka laptop sekarang nanti aja lah ngerjain skripsinya. Nggak ada waktu nanggung. Kalau 1 jam itu kalau kami di Pekanbaru udah sampai Bangkinang itu udah keluar kota itu. Jadi artinya apa? Nggak ada waktu nanggung. Nah orang-orang kan banyak nanggung nantilah, nanggung nantilah, nanggung banget nantilah. Itu buang waktu banget. Nggak ada waktu nanggung, ya nggak ada waktu yang nanggung. Semuanya bisa dipakai. Nel aku mau ngerjain skripsi nanggung 1,5 jam lagi udah harus ngantor. Nggak ada ceritanya nanggung 1,5 jam itu kalau kamu nyetir itu udah sampai keluar kota itu. Nggak ada nanggung. Iya kan? Gitulah guys ya. Ustazah gimana caranya jawab azan sedangkan azannya sambung menyambung. Yang kita dengar jawab. Oke. Ustazah habis sholat subuh ngantuk suka tidur lagi. Nggak usah. Nggak boleh ya. Hanau ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan berkah usia kita. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi anak muda harus bangun subuh karena lebih baik susah di usia muda daripada susah di hari tua karena kesusahan hidup. Oke ya. Nah, Ustazah, oke, sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat atau 1 rakaat, 2 rakaat. Bisa 4, bisa 2 ya. Kalau mau 2 doang cukup ya. Oke, siap siap. Nanti aku buat videonya ya. Saya habis sholat subuh lanjut ngaji zikir sampai duha. Sudah benarkah ketika Mbak tidak bekerja hukumnya benar? Kalau Mbak bekerja nggak boleh. Karena gini, suatu ketika Rasulullah datang kepada ini ya guys. Ini penting ini. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke sebuah masjid subuh. Lalu Rasulullah pulang di waktu duha Rasulullah kembali lagi ke masjid itu. Rasulullah melihat ada laki-laki yang di masjid itu dari subuh sampai syuruk sampai duha. Lalu kemudian Rasulullah berkata, kenapa engkau masih di masjid ini? Udah sampai waktu duha yang akhir-akhir gitu guys. Ya saya ingin berzikir kepada Allah. Bukankah engkau tidak mencari rezeki? Ya aku nggak perlu cari rezeki. Allah kasih rezeki buat aku dan ada tetanggaku yang mengantarkan rezeki buat aku selama aku itikaf dia kasih aku makan. Apa kata Rasulullah? Tetangga kau yang kasih engkau makan itu lebih baik dibanding engkau yang cuma zikir doang. Udah. Ya jadi
Kalau ibu nggak bekerja boleh, tapi kalau bekerja memang harus kerja. Karena al-mu'minu qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang lemah itu lebih Allah tidak sukai dibanding mukmin yang kuat. Lebih bagus mukmin yang kuat, dia bekerja dan kemudian dia mencari rezeki dan kemudian dia taat. Seimbang kayak gitu guys. Karena ada dalil apa? Huwa batagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib di dunia. Maka bekerja, mencari rezeki, itu adalah bagian dari syariat guys. Oke cuy. Ustazah, oke, alhamdulillah paketku udah sampai. Astagfirullah. Iya, semoga paketnya diterima dengan baik ya Mbak. Kok jadi rasa kurir aku ya? Oke, Ustazah, oke. Aku juga males bangun kalau mau tahajud. Sekarang harus dipaksakan. Kalau males tahajud caranya kayak gini Mbak. Bangun tahajud itu deket-deket azan subuh dulu Mbak. Nah, contoh di tempatku. Di tempatku tuh azan subuh udah hampir jam 5 guys. Jam 5 lewat 15. Orang jam 5 lewat 20. Kami masih berkoar-koar di masjid. Artinya masih belum selesai tuh gitu ya. Nah, kemudian bangunnya jam 4 cukup. Ya, sholat dulu dan seterusnya. Ya bangun kan nggak langsung sholat kan. Bangun sedekah subuh, gosok gigi, mandi, wudhu, ganti baju sholat, tahajud, kemudian witir atau sholat-sholat lain cukup kok sampai azan subuh. Jadi teman-teman jangan bangunnya jam 2 dulu nanti ngantuk ya. Baru pemula tahajud, tidur, bangun jam 2, tidur lagi, subuhnya bablas kepala sakit. Sampai sekarang saja aku sih karena aku kan bekerja ya guys, aku ada aktivitas yang tidak memungkinkan aku tidur siang. Jadi aku bangunnya itu dekat-dekat azan subuh juga kok dan itu masih afdol kok guys. Dekat-dekat azan subuh itu masih jadwal afdol sholat kok. Ya kan sepertiga malam terakhir juga sama aja kok guys. Kalau pemula kecuali udah biasa ya. Ustazah sedekah subuh dikerjakan habis sholat subuh ya. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, tuh alhamdulillah Ustazah ikutin sarannya. 40 hari rutinin tahajud jadi benar bisa rutin. Benar ya kan? Istiqomah itu 40 hari aja. Lakukan terus 40 hari, hari ke-41 kalau teman-teman risau pasti itu udah istiqomah. Nah, cuman masalahnya kan ada haid, tetap bangun di jam itu. Hanya butuh waktu 40 hari untuk kita itu bisa istiqomah. Sebentar itu. Saya mau sedekah subuh 2000. Pastikan make sure 40 hari. Setelah itu kalau ditinggalkan pasti risau. Contoh ya benar risau kalau meninggalkan. Benar. Nah teman-teman ketemu sama orang setiap hari. Misalnya dengan suami udah tiap hari. Hari ke-41 ditinggalkan risau. Jadi hanya butuh waktu 40 hari saja. Nah, makanya aku selalu bilang ke tim aku, oke, ini hal baru bagi kita. Bertahan 40 hari aja dengan waktu yang baru, jadwal kerja yang baru, jadwal ibadah yang baru, misalnya seperti itu. Kan setiap ada sesuatu yang baru, ibadahnya harus ditambah. Begitu caranya. Supaya kenikmat dunia seimbang dengan ibadah kita. 40 hari siap, siap ustazah. Begitu caranya. Jadi kalau ada hal yang baru 40 hari. Oke, seperti itu ya. Sebelum 40 hari memang kita agak tertatih-tatih kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, aman ya. Oke, siap ya. Aku mau Ustazah. Nah, coba dicontoh teman-teman mau apa nih? Oh, saya mau sholat duha Ustazah. 40 hari 2 rakaat saja. Ya, saya mau baca Quran tiap hari. Jangan putus 40 hari saja. Oh, teman-teman bekerja. Misalnya nih aku punya beberapa tim. Kerjakan kamu baru bisa 40 hari bertahan ya. Siap Ustazah. 40 hari aja. Nanti dia prosesnya bagus. Hanya seperti itu. Contoh aku misalnya tuh aku mau buat video ya kan dulu video aku satu sehari guys 40 hari aja sebenarnya sekarang video aku udah berapa sehari 24 video kalau nggak lagi error nah seperti itu kan sama aja beban satu kali sehari dulu sama sekarang belasan puluhan video sama aja guys tapi karena udah terbiasa dia jadi aman oke nah tuh Ustazah dahului oleh sholat witir atau sholat taubat witir atau taubat terserah witir itu mau diletak di mana nggak apa-apa ya habis isya juga nggak apa-apa sholat isya ba'diyah isya sholat witir nah tengah malam mau tahajud boleh mau sholat taubat boleh itu udah aman ya Ustazah, kadang tuh zikir habis tahajud tuh bisa tertidur lagi tuh gimana Zah? Ambil wudhu lagi kalau tertidur beneran, tapi kalau tidurnya cuma gini-gini doang, itu nggak batal. Kebanyakan dari profil picture teman-teman kok tengok kan banyak tidurnya gini-gini aja kan.
Kayak orang dilarang tidur, padahal nggak ada yang larang tidur cuy. Asal lagi nonton sinetron, itu nggak batal ya. Oke, lalu ayam, aku orang-orang tuh banyak kayak gitu loh. Kalau teman-teman kan enggak, kan teman-teman masih muda kan. Nah, cuman orang-orang tua tuh banyak kayak gitu loh, guys, serius aku, guys. Siapa lah yang larang kayak bom-bom, kayak dilarang tidur, kayak kucingku, guys. Nggak ada yang larang tidur, tidurnya tidur aja, langsung aku pengen ngomong sama dia itu, ya kan. Nah, sama orang tua seperti itu. Nah, orang tua tuh banyaknya seperti itu, guys. Tapi kan teman-teman enggak kan, teman-teman masih muda kan. Maksudnya yang orang tua di luar sana. Nggak ada yang larang dia tidur, guys. Itu hukumnya itu adalah bagian dari bab, tidak membatalkan wudhu. Ya banyak minum air putih ya teman-teman ya supaya nggak ngantukan, oke. Kemudian banyak, jalan di pagi hari atau minimal olahraga ya. Karena suka ngantuk itu kurang minum sangat berpengaruh ya. Kurang minum sangat berpengaruh. Minum nggak boleh kurang ya teman-teman. Minum 2 liter satu hari ya tergantung size ininya sih. Cuma ya 2 liter lah minimal ya. Kalau kita makin besar ininya aku nggak boleh sebut. Kalau kita makin besar harus makin tambah minumnya. Ya, mau semakin tambah menjadi 4 liter misalnya ya. Ustazah, oke, sampai kapan saya harus minum? Sampai maaf ya, sampai kencing teman-teman tuh nggak warna kuning, tapi warnanya putih. Itu baru kadar air dalam tubuh sampai 40%, jangan sampai kurang. Suka ngantuk nanti guys. Oke, baru jam 8 udah ngantuk-ngantuk ya kan. Apalah kata Ustazah nih, ngantuk. Ya kan. Baru jam 7 udah ngantuk, itu cuman kurang air saja. Ustazah, oke gitu ya. Kalau udah niat sholat wajib gitu ya, kalau udah niat sholat wajib, kalau udah niat sholat wajib, nyenyet, dah kemana lah ini ya. Saya sholat duha selalu jam 10. Semenjak jualan sarapan, nggak apa-apa jam 10 bagus masih ada waktu duha kok mbak. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh berjemaah? Jangan. Sholat rawatib nggak bisa berjemaah. Tapi kalau sholat taubat, sholat hajat, sholat duha itu bisa berjemaah. Oke. Kalau sholat duha bisa dikerjakan berapa kali? Misalnya jam 8 pagi duha, lalu tidur atau ngasih makan anak, lalu santai-santai, terus duha lagi jam 10. Boleh nggak jadi masalah ya. Oke, boleh aja. Yang penting 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam di azan zuhur ya. Menjelang azan zuhur. Saya sering minum kok masih ngantuk. Coba ditakar. Sering bukan berarti banyak, Mbak. Minum itu ditakar ya, teman-teman. Aku punya gelas 250 mili dan setiap hari aku harus menghabiskan berapa gelas. Nah, misalnya aku punya tumbler 1 liter, aku harus minum 4 tumbler itu satu hari. Harus terukur, kadang-kadang banyak cuman perasaan aja. Aku banyak minum kok, tapi cuman perasaan doang kan nggak bisa, harus terukur ya. Ustazah, sholat duha berjemaah, bacaan imam perlu dikeraskan nggak? Sholat duha berjemaah, bacaan imam perlu dikeraskan nggak? Keraskan ya sampai akhir, oke. Ustazah, kalau tangan si A dipegang INJ lalu dia pegang tangan B tidak najis ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau lagi berdoa tapi tertidur makruh ya Zah? Tidak masalah. Zikir, sholawat, tertidur, berdoa nggak masalah ya. Cuma kalau sholat yang Allahu Akbar. Tegitu enggak apa-apa. Ya, ini ini banyak yang tertidur nih lagi sholat nih, kan asih lihat live Ustazah aja. Ustazah, apa awal waktu duha dan terakhir kapan? Siap, awal waktu duha itu 2,5 jam dari azan subuh udah bisa sholat duha. Sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke. Oke, Ustazah, bolehkah kita numpang sholat di rumah non muslim? Boleh, yang penting jangan di gereja. Ya, numpang sholat di rumah non muslim nggak apa-apa. Yang penting jangan di gereja ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Nah, aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Tapi kalau wanita dengan wanita dari pusat sampai lutut aja. Mbak Mom Syifa wanita, Mbak Aulia wanita, Mbak Soleha wanita, Mbak admin ini laki-laki perempuan nih. Pokoknya sesama wanita, aurat kita dari pusat sampai lutut. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys. Clear ya. Ustazah, oke. Oke, sholat ngantuk, gosip nggak ngantuk. Oke.
Emang orang yang kalau suka gosip itu dia memang menyalurkan semua energinya untuk bergosip guys. Dia sampai datang, ngobrol berjam-jam. Patutlah hidupnya gitu-gitu aja guys. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah datang, ada gosip, tepus, mantap ini berita. Datang, gosip, ya berjam-jam. Nah, makanya hidup kita tuh nggak berkembang ya. Karena sibuk gosip. Nggak boleh teman-teman kayak gitu ya. Oke, Ustazah, oke, sholat qobliyah zuhur bisa langsung 4 rakaat? Jawabannya boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke. Ustazah, parfumnya udah datang, wangi. Ya, iya dong, parfum. Yang udah beli parfum, parfumnya wangi kan? Nanti setelah ini ada parfum lagi ya guys. Nah, semoga udah keluar dari pembatasan. Kemarin sesi kedua parfumnya habis. Belum pernah lagi parfumnya habis siang. Selalu pagi udah habis setiap hari. Entah gimana itu, bingung juga ya. Kayak teman-teman belanjanya kayak gimana itu. Ya, oke ya. Ustazah, sholat tasbih berjemaah bagus. Sholat tasbih boleh dilakukan berjemaah ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Jadi kalau tidak apa-apa Mbak Una ya. Udah datang hitam, tunggu pink tuh kan belinya dua, hitam lagi, beli parfum lagi. Iya, siap-siap Mbak Oma ya. Oke. Ustazah, kata suamiku, "Kamu lebih nurut sama ustazah dibanding aku." Oke, kalah saing Bapak. Oke gitu ya. Oke, ustazah sholat qobliyah sholat sunat qobliyah tuh langsung baca Al-Fatihah boleh ya? Sholat sunat qobliyah atau sholat sunat apapun langsung baca Al-Fatihah itu boleh ya. Langsung baca Al-Fatihah itu boleh. Tapi kan sayang guys ya. Oke, tapi kan sayang kalau bisa teman-teman ya lakukan dulu sholat. Lakukan dulu iftitah kan cuman sebentar kan ya. Ustazah, Mas Bu apa harus selesaikan dulu Al-Fatihah baru ikutin imam? Mas Bu apa harus selesaikan Al-Fatihah baru ikutin imam? Tidak Mbak. Kalau Mbak datang saat ruku, Mbak udah boleh ruku kok. Contoh misalnya nih, Allahu Akbar. Nah, imamnya baca Al-Fatihah terus ruku nih. Allahu Akbar gitu ya. Maka teman-teman baru mampir deg 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 tep ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung gitu bisa guys. Nggak baca Al-Fatihah nggak apa-apa dan itu tidak berlaku hukum masbuk. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh di rumah. Qomatnya apa harus ikutin suara di masjid? Tidak. Yang penting udah azan, teman-teman udah bisa sholat. Oke ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat 2 kali salam, tahiyat awal atau tidak? Jawabannya adalah tidak pakai tahiyat awal kalau 4 rakaat. Saya takut pakai parfumnya takut habis. Dipakai guys, itu parfumnya hemat aja kok guys. Dia cuma disemprot kiri kanan. Dia kan eser parfum, nggak perlu dipakai banyak-banyak. Oke, dipakai parfumnya ya, biar aku menemani keberadaan teman-teman semuanya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Itulah Mbak Adibah, nggak tahu juga aku ya. Ustazah, disemprot dikit udah wangi banget, bener kan? Nah, gitu. Siap Mbak QWERTY, thank you ya. Tuh, sampai beli semuanya tuh. Oke. Ustazah, sholat qobliyah maghrib saja boleh nggak? Qobliyah maghrib saja boleh nggak? Jangan dong kalau qobliyah maghrib aja. Kalau mau pilih salah satu sholat yang paling oke itu adalah qobliyah subuh ya. Oke, oke. Oke gitu ya, oke. Ustazah, oke ya, setiap kali saya sholat tahajud bisa buang air besar 3 kali, apakah itu godaan setan? Setiap kali, kalau setiap kali itu berarti ada sakit, kalau memang keluar dia. Tapi kalau cuma rasa-rasa itu yang nggak boleh ya. Aku udah coba parfum pink, dah dateng, siap, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, udah ribuan tercium parfum itu baru beberapa hari guys, ya Allah ya. Ustazah saya mau parfum baunya enak saya anak saya mau siap thank you ya oke nanti jam 7 parfumnya ya teman-teman ya insya Allah itu teman-teman suka lah itu sampai Idul Fitri pakai mantap ya
ya. Oke, Ustazah, oke, sholat tahajud minimal berapa rakaat ya? Pas sholat tahajud itu adalah minimal 2 rakaat ya, maksimal 12 rakaat boleh, 8 rakaat cukup sih. Oke ya guys, iya. Ustazah, tolong parfumnya enak banget, enak ya. Ponakan saya juga suka. Temenku guys, dia nggak ada sosial media. Aku andaikan punya sosial media, aku mau upload ini, kata dia. Parfum enak banget, wangi banget. Akhirnya dia cuma upload di status story-nya dia guys. Nah, jadi suka dia memang dengan parfumnya, alhamdulillah ya. Aku senang banget kalau teman-teman suka dengan parfumnya. Oke. Ustazah, kalau lagi azan kita langsung sholat karena baru mau pergi. Lagi azan jangan sholat dulu. Selesaikan sholat dulu baru teman-teman jawab azannya. Oke. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, gimana sholatnya kalau di kereta atau perjalanan 11 jam? Sholat di kereta, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, parfum boleh sebentar lagi ya. Contoh misalnya sholat di kereta, tayamum saja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Tempelkan tangannya, basuh mukanya, tempelkan lagi, tayamum nih. Tangan kanan, tangan kiri. Sholat di kereta, di mana arah kereta di situ arah kiblat ya guys. Oke. Mana lebih baik perempuan itu sholat di rumah atau di masjid ya? Nah, sebenarnya perempuan itu lebih baiknya itu berjemaah walaupun dia di rumah. Yang mau parfum boleh siap-siap ya. Nah, karena parfumnya masih dibatasi sepertinya ya. Kayak kemarin habis lagi pagi kan. Nah, jadi perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid. Lebih baik dia adalah sholatnya berjemaah. Di rumah boleh, di masjid boleh, yang penting berjemaah ya. Di rumah nggak apa-apa ya. Saya punya anak kecil, saya mau sendiri di rumah, boleh banget, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, mana parfumnya udah jam 7? Belum jam 7? Udah jam 7 ya guys, siap. Oke, yang udah beli parfumnya gimana parfumnya? Wangi ya? Testimoni udah banyak ya guys. Oke, sebelumnya aku minta maaf sama teman-teman semuanya karena selama promo launching stok hariannya masih terbatas dari TikToknya. Jadi cepet habis dia. Jadi kalau teman-teman mau parfum harus cepet aja gitu ya. Kayak kemarin habis di live pertama. Live kedua ada lagi muncul, bisa ditambah tapi habis lagi ya. Nah, jadi teman-teman sebelumnya terima kasih yang sudah support aku 3 tahun belakangan ini. Wanginya Ustazah udah di order, wangi banget Zah, Masya Allah ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hey, aku udah duduk dari tadi di sini loh. Terus teman-teman gak datang tuh, gak ada manusianya, nol tuh. Mungkin sinyalnya lelet. Tuh, kok gak ada manusianya? Nol cuy. Tega banget, woi. Astagfirullahaladzim. Aku mau matiin gimana nih, manusianya mana? Ini gak ada. Pas masuk langsung tulisannya ber. Oke ya.
Oke, aku bingung, kok nggak ada orangnya, mana ya orang-orang nih ya? Sinyal oke, semuanya oke, ya Allah, rupanya teman-teman, ngantri dulu baru masuk ya. Sehat selalu ya semuanya ya, aman ya Mbak TEN, Assalamualaikum Mbak Ros, Mbak Tini ya, Mbak Dedi ya, Mbak Desca ya, Mbak Legiem ya, siap Mbak Ella, Kang Deden ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, siap Mbak Yati ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Alvaro ya. Oke. Mbak Nurkorotul, Mbak Kartini ya, Mbak Tini, Mbak Ilfting ya. Siap Mbak Arnet ya. Oke ya, aman ya guys. Siap Mbak Sriana, Mbak Wahyu ya. Oke, siap ya Mbak Legiem dan Mbak-mbak lainnya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Siap Mbak Teti ya. Oke, siap ya. Parfum udah habis, Mbak, udah nggak ada parfum. Sesi satu udah habis ya, besok jam 7 pagi lagi ya. Oke, yuk teman-teman kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Umi Fatonah ya, siap Mbak Enung ya, Mbak Vina, Mbak Caci, Mbak Supina dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke ya, sehat selalu ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ini tanggal 8 ya teman-teman ya, ini tanggal 8 ya. Oke siap ya Mbak Nur Korotul ya. Oke siap Mbak Cio ya, Mbak Enci ya. Oke. Oke, bentar ya. Hmm. Oke, siap ya Mbak Enung dan Mbak-mbak lainnya. Yuk kita lanjut yuk teman-teman ya. Siap kita lanjut ya. Hari Minggu sekarang ya. Siap ya. Oke, Ustazah, nah apakah batas jari telunjuk saat tahiyat akhir sampai pas? Jadi gini Mbak. Nah, ini adalah paha kita. Ya, ini adalah kayak mana ya? Ini adalah paha ya. Ini adalah paha kita ya. Ini lutut ya. Jadi tahiyat akhir itu dia mesti kayak gini guys. Ya nih, asyhadu alla kayak gini guys. Jadi antara telunjuknya dengan lututnya ini harus sama ya, sejajar. Ustazah, Ibu usah dioperasi mata. Amin, Bu Dede. Saya doakan mudah-mudahan Ibu sehat ya. Siap Mbak Isti Wiwin ya. Jadi tahiyat itu harus seiring ya posisinya. Siap Mbak Putri ya. Ustazah, oke, oke. Ustazah, bolehkah sholat taubat untuk orang yang sudah meninggal? Enggak boleh. Yang boleh itu adalah teman-teman melakukan sholat sunat taubat dan mendoakan untuk orang meninggal. Ya Allah, ampuni dosanya, ringankan siksanya, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, itu bisa ya. Ustazah, siap ya. Siap Mbak Senja ya. Oke Mbak Vina ya. Mbak Senja. Ustazah, bolehkah saya melakukan ke qobliyah? Qobliyah 2 rakaat boleh. Qobliyah itu 2 rakaat boleh, nggak harus 4 rakaat kalau untuk qobliyah zuhur ya. Nah teman-teman aku lupa mengingatkan, jangan lupa baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan itu masih lanjut baca sampai Ramadan ya. Itu masih lanjut baca sampai Ramadan. Dan kemudian tentang Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan itu dibaca sampai Ramadan, serta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya, itu dibaca setiap hari ya. Nah ini dia doa Sya'ban dibaca sampai akhir ya. Bagaimana hukumnya memakai mukena putusan? Sholatnya sah kok. Yang penting pada prinsipnya pakaian atau baju itu harus, atau mukena itu terhampar ke bawah sampai dengan ke mata kaki ya. Nah seperti itu ya guys, sampai dengan ke mata kaki ya. Nah Ustazah, oke aman ya. Bolehkah makam non muslim Bapak? Ke makam non muslim Bapak. Ke makam boleh, tapi nggak boleh mendoakan dia. Hanya boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Oke. Gitu ya.
itu adalah salah satu dia adalah milik Allah. Orang yang terzolimi boleh berdoa keburukan agar dia bertaubat. Ya, doanya bukan keburukan, doakan dia bertaubat saja. Udah cukup itu aja ya. Doakan dia bertaubat saja. Udah cukup itu aja. Oke. Itu ya guys, oke ya Ustazah, oke sama-sama ya. Sholat apa untuk orang yang sudah meninggal? Bukan berdoa tapi sholat. Maksudnya sholat apa mbak? Halo, oke semuanya aman? Aman, oke. Ustazah kok suamiku dipanggil mbak sih? Iya itulah, aku tengok dia pakai jilbab makanya aku pakai. Oke, mic belum oke. Mic belum masih. Oke, mic ya. Sebentar ya, mic. Oke, mic gimana? Mic, halo, halo, halo. Mic udah belum? Belum. Sekarang udah. Sekarang udah. Oke, coba teman-teman loncat semuanya dulu. Jangan-jangan bisa. Loncat coba semua. Loncat, woi. Gimana ceritanya? Mic kayak demonstrasi. Sudah ya? Oke, aman ya. Oke, udah. Oke, sudah ya. Kalau mic mati heboh, rusuh. Oke, udah ya, siap ya. Jadi kayak gitu ya. Kok suamiku dipanggil mbak? Aku tengok dia pakai jilbab. Mungkin salah tengok aku. Ustazah, oke aman ya guys. Siap ya. Oke, siap Mbak Syahrin ya. Canda ya Mbak. Ustazah suamiku kok dipakai. Ustazah, wajib apa sunnah kalau tahiyat akhir jemput kaki harus diangkat? Sunnahnya diangkat, tapi kalau sakit boleh ditidurkan ya. Ustazah, oke ada teman saya maksa beli jualannya. Lalu gimana hukumnya? Kan kita nggak mau beli. Oke, nggak boleh ya. Tidak boleh beli karena terpaksa. Kecuali teman-teman ingin bersedekah untuk dia ya. Oke, mic-nya belum bagus. Halo semuanya. Oke, mic aku cabut aja, nggak usah pakai mic ya cuy. Oke, kalau aku cabut aja udah oke ya. Cukup ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Kalau aku cabut aja sebenarnya oke sih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, gimana hukumnya sholat duduk di kursi? Nah, ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, suaranya nggak ngumpul karena nggak pakai mic. Nggak apa-apa kan? Teman-teman masih bisa fokus kan? Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, silakan. Ya, oke, gitu ya. Ustazah, oke. Tarawih 10 rakaat ada madhabnya, nggak ada masalah sebenarnya, cuman kan tidak masyhur aja. Oke ya, siap Mbak Putri ya. Oke, sholat 2 rakaat untuk orang yang sudah meninggal, nggak ada Mbak. Sholat aja kayak biasa. Setelah itu doakan orang tuanya yang telah meninggal. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah siap ya. Kalau aku melakukan sholat sunnah, apa ini sholat sunnah, teman-teman, aku jelaskan ulang. Kalau untuk qobliyah zuhur itu, bisa 2 bisa 4. Terserah teman-teman pilih 2 atau 4, nggak masalah sama sekali. Mau teman-teman pilih 2 rakaat boleh. Kalau teman-teman pilih 4 rakaat boleh. Kalau mau 4 rakaat boleh 2 ya. Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam boleh. Yang penting tidak pakai tahiyat awal, oke? Yang penting tidak pakai tahiyat awal, oke? Jadi sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau bayar fidyah sehari berapa? Bisa 7 on, bisa 1,4 kg beras ya. Bisa 7 on, bisa 1,4 kg beras per harinya ya. Ustazah, apa bisa bayar fidyah buat orang tua yang sudah wafat? Gimana caranya? Tidak usah lah, untuk orang tua yang udah wafat sedekah aja, oke? Ya sedekah aja, ya Allah saya sedekah ya 200.000, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Oke, Ustazah, oke gitu ya.
Aman ya guys, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Ustazah, kalau masuk Ramadan, apa tetap, kalau udah masuk Ramadan, maka bacaan Allahumma barik lana fi rojab wa sya'bana wa balighna Ramadan, itu teman-teman bisa nggak usah baca lagi. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau udah sampai nggak usah dibaca lagi ya. Ustazah, besok masih bisa Senin dan Kamis selagi teman-teman masih berpuasa Senin dan Kamis sebelum nisfu Sya'ban kemarin, maka masih boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Ya, masih boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban untuk orang-orang yang terbiasa berpuasa sebelumnya ya. Untuk orang-orang yang terbiasa berpuasa sebelumnya ya. Oke, gitu ya guys. Aman ya. Ustazah, udah oke, aman ya. Minjam uang 25 juta, tiap bulan dibayar 500 ribu. Tapi hutang. Minjam uang 25 juta, tiap bulan dibayar 500 ribu, tapi hutang. Maksudnya apa tuh? Memang hutang kan 25 juta? Gimana maksudnya? Ustazah, oke, Al-Quran yang sudah dibaca itu di masjid selalu terbuka atau ditutup? Tutup aja Mbak ya. Ustazah, besok masih puasa Senin dan Kamis, masih bisa. Bagi yang udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, masih bisa berpuasa Senin dan Kamis setelah nisfu Sya'ban. Nah, kalau puasa qadha fix masih bisa ya. Oke, Ustazah, waktu hutang pokoknya tidak berkurang, haram itu riba. Mana ceritanya? Hutang 25 juta, setiap bulan bayar 500 ribu, tapi hutang pokoknya nggak berkurang, itu riba. Itu lebih ngeri lagi dibanding bank, gue tengok. Oke ya, Ustazah, kalau suami nggak puasa, istri ikut juga nanggung dosanya. Kalau istri tidak mengingatkan, istri nanggung dosanya. Atau istri membiarkan saja, nanggung dosanya. Atau malah memasakkan makanan untuk dia, istri nanggung dosanya. Dek, ambilkan abang kopi dong, lalu kemudian teman-teman buatkan. Kalau teman-teman buatkan, berarti teman-teman berta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti teman-teman bertolong menolong dalam keburukan. Oke, gitu ya. Oke, kasihan suami, jangan ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, adik saya sudah bayar hutang. Gimana doanya agar dia bisa bayar? Doa agar orang untuk membayar hutang, aku nggak terlalu hafal. Ada dalam kitab Majmu' Syarif, nanti aku coba hafal ya. Ustazah, puasa Senin dan Kamis, sekarang saya lagi haid. Setelah haid, apa yang masa bisa puasa Senin dan Kamis? Kalau Mbak masih berpuasa, masih mampu. Kalau Mbak sudah terbiasa berpuasa sebelum nisfu Sya'ban kemarin, ya sebelum nisfu Sya'ban kemarin Mbak berpuasa Senin dan Kamis, maka Mbak masih boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau kemarin Mbak nggak puasa, maka nggak bisa puasa sunnah di setelah nisfu Sya'ban. Oke. Ustazah, kalau lupa hitungan hutang puasa qadha itu gimana? Kalau di tahun ini 10 atau 8, anggap 10 ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana caranya ikhlas setelah anak kecil meninggal? Coba ganti kegelisahan kita dengan doa, kegelisahan kita dengan baca Quran. Oh, saya gelisah nih, saya doa. Oh, saya gelisah nih, saya baca Quran. Oh, saya gelisah nih, saya kirimkan Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan. Oke. Gitu ya. Ustazah, kalau masalah wudhu, sementara kita nggak lepas wudhu lagi haid, kalaupun mau wudhu boleh untuk membangun kebiasaan, tetapi tidak expect untuk menghilangkan hadas besar, itu aja. Ya, ini zikir dibaca terus ya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya. Ustazah, saya puasa Senin dan Kamis ya.
Terus dan puasa-puasa sunnah lainnya ya. Maka teman-teman kalau udah sering berpuasa, maka boleh berpuasa setelah nisfu Syaban. Tapi sebentar lagi kita juga bakal Ramadan ya, 10 hari lagi ya guys, lebih kurang ya. Ustazah yang orang tua meninggal dapat asuransi kematian. Asuransi kematian sebenarnya tidak boleh. Sedekahkan saja ke masjid. Ustazah, habis keramas haid masih ada coklat kurang dari 24 jam, bisa sholat nggak? Udah bersih banget, tahu-tahu haid kurang dari 24 jam lanjut. Kalau lebih dari 24 jam berarti haid ya. Ustazah, apakah boleh zakat diberikan kepada saudara yang jauh sementara tetangga masih ada yang membutuhkan? Boleh, kasih bergantian pun nggak jadi masalah ya. Ustazah, bagaimana kalau kita sedekah Al-Quran yang sudah ada nama kita? Nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah Al-Fatihah atau istighfar untuk orang yang masih hidup? Boleh. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Ustazah, suami udah meninggal, dia punya hutang, saya belum bisa bayarkan. Apakah saya harus membayarnya? Sebenarnya tidak harus. Harus kalau Mbak sayang dengan suaminya, ya. Kalau Mbak sayang dengan suaminya, itu Mbak bisa lakukan, ya. Mbak boleh bayarkan hutangnya, oke? Ustazah, kalau nabung emas di Pegadaian hukumnya apa? Kalau teman-teman sekedar nabung itu nggak jadi problem ya, Tapi kan nggak ada denda kan? Ustazah, dosa riba buat siapa yang pinjam atau yang meminjam? Semua. Dosa riba itu adalah dosa orang yang meminjam, dosa orang yang meminjamkan, ya kemudian dosa orang yang menyaksikan, ya kemudian dosa marketing kreditnya, analisis kreditnya, saksinya, semua dosa. Ya itu bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Ustazah, kalau puasa kodo belum selesai udah diganti tahun ini. Puasa kodo belum selesai udah diganti tahun ini. Maksudnya gimana? Nama saya dipakai keluarga untuk kredit motor, itu gimana? Nggak bisa. Kalau Mbak setuju nama Mbak dijadikan alat untuk kredit, Mbak kena dosa yang sama. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya bertolong-menolong dalam kebaikan dan bukan dalam keburukan. Gitu ya guys. Ustazah, apa hukumnya ngambil duit bank? Nggak boleh, itu riba. Ngambil duit bank itu riba. Pertama, dalam angsuran ada dendanya. Yang kedua, dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, dalam telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau teman-teman gak sanggup bayar, maka yang kemarin akan dia tahan. Dan kemudian dia akan mengambil uang kita sepenuhnya dan apa yang sudah kita agunkan. Jadi usahakan teman-teman tidak melakukan riba ya. Ustazah, amalan Ustazah, ada kerjaan AMG, kalau ngajak orang nanti dapat uang, gimana hukumnya? Dilihat Mbak, kalau pakai poin doang nggak apa-apa, tapi nggak boleh. Tapi kalau komisi boleh. Misalnya nih, keuntunganku adalah 50%. Siapa yang mencarikan buat aku dapat 20, aku dapat 30. Di bawah kamu ada lagi orang, dia dapat 10, kamu dapat 10, aku dapat 20. Di bawah kamu lagi, persentase dalam marketing itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalau pakai kaki-kaki dan poin-poin kayak gitu ya. Jangan ikut-ikut MLM yang seperti itu ya. Kita lanjut ya guys. Ustazah, bagaimana cara mengganti puasa yang lupa bertahun-tahun? Nah, kalau lupa bertahun-tahun udah nggak bisa diganti. Tapi kalau lupanya di tahun ini bisa diganti. Qadha puasa tahun sebelumnya hanya bisa diganti kalau teman-teman ingat jumlahnya. Ustazah, segera bertaubat ya. Aman ya guys. Bersentuhan wudhu dengan suami hukumnya apa? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Gitu ya guys.
Oke, gitu ya guys. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Apakah kalau kita terlanjur bersumpah di depan Al-Quran, kita berdosa kalau kita langgar? Jelas, sumpah palsu itu dosanya besar. Bahkan dia kena kafarat ya. Puasa 33 hari berturut-turut, puasa kafarat. Atau memberi makan 10 orang fakir miskin, berarti satu orangnya 1,4 kilogram beras, berarti totalnya adalah 14 kilo gitu ya. Kemudian atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin ya. Oke, kalau dapat poin gitu haram ya Zah. Kalau poin-poin doang bukan haram, status hukumnya haram-haram kayak itu. Gak jelas instrumennya. Poin-poinnya dari mana datang? Kenapa poin bisa dijadikan uang? Nah itu tentu haram. Uangnya syubhat ya. Ustazah, oke. Saya mimpi habis ceramah Ustazah. Ustazah saya anterin saya pulang. Oke, mimpi yang menarik, Bom. Hey, ada yang mimpi habis pengajian aku antar dia pulang, cuy. Kamu aja nggak pernah aku anterin pulang. Oke, agak lain pun mimpinya, elegan, mantap. Habis pengajian aku anterin Mbak pulang. Enak kali mimpinya, cuy. Oke, aku kalau mau seluruh Indonesia nih aku antar pulang. Oke, thank you ya guys. Oke. Bomanya nggak pernah aku antar pulang, dia pulang sendiri. Oke guys, oke, karena nggak pernah keluar dia. Ustazah, apa tuh? Mantap mimpinya ya. Oke, mantap ya. Ustazah, oke, kalau bisa ya. Oke, Ustazah, oke, kode sholat tidak beraturan, tidak tahu jumlahnya. Dalam kondisi yang seperti itu, nggak tahu jumlahnya, maka tidak bisa kodo. Iya, hanya kalau tahu jumlahnya ya. Ustazah, oke, cara bayar Ustazah bentar ya. Ustazah, bolehkah kita tidak iftitah di antara iftitah dalam sholat itu hukumnya nggak wajib. Jadi kalau teman-teman nggak baca iftitah itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke, cara oke ya siap ya. Kalau teman-teman nggak baca iftitah nggak masalah. Ustazah, oke, gitu ya. Bagaimana kasus sedang viral? Oh, aku nggak update ya berita-berita viral ya. Ustazah, kenapa ya sering mimpi HS sama orang lain atau sama suami? HS itu apa? Oke, Ustazah, kalau ngambil rumah subsidi KPR gimana hukumnya? Rumah subsidi KPR itu adalah bagian dari riba ya, teman-teman, itu adalah bagian dari riba ya. Ustazah, bolehkah nikah sebelum masa iddah? Cepet kali cuy, belum habis masa iddah udah nikah lagi, ngalah-ngalahin Mbak Tini ya. Jadi kayak gini ya guys. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ditalak misalnya sekarang gitu ya, ku talak kau, oke, terjadilah talak 3 ya, terjadilah talak 3 ya teman-teman ya, terjadilah talak 1 nih. Talak 1 itu masa iddahnya 3 bulan ya. Dalam 3 bulan dia boleh rujuk, oke, seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi setelah 3 bulan itu harus nikah lagi dengan suaminya kalau mau rujuk. Nah, dalam 3 bulan ini wanita tidak boleh menikah dengan orang lain ya. 3 bulan atau 3 kali suci adalah masa iddah. Oke. Ustazah, kalau potong rambut lagi haid apa hukumnya? Tidak ada dalil yang tegas mengharamkan itu ya. Ustazah, oke, hubungan oke, ndak apa-apa, mimpi berhubungan badan gak usah difikirkan, tinggal mandi saja ya. Ustazah, oke, saya sering mimpi buruk tapi kalau pasang murotal sebelum tidur tidak ada mimpi sama sekali. Gimana ya? Oke, itu kebetulan saja sih Mbak. Kalau speaker murotal itu yang Mbak beli di aku itu dia menghilangkan sihir dan jin sih. Ya cuman mimpi itu kalau nggak ada murotal mimpi. Kalau seandainya ada murotal nggak mimpi, ya kemungkinan jin ya, bukan aku menghakimi ya. Karena jin itu bisa kemudian mempengaruhi kita, oke? Ustazah, oke. Maksudnya Ustazah saya yang nganterin Ustazah pulang, boleh?
Boleh ya. Ustazah, apa hukumnya? Maksudnya ustazah, ya mimpinya mimpinya direvisinya cuy. Mimpinya salah cuy. Jadi bukan dia yang ngantar aku yang ngantar dia pulang, tapi dia yang ngantar aku pulang. Betapa berharganya mimpi bersamaku sampai harus diklarifikasi ya guys. Mantap ya. Capcus ya. Betapa berharganya mimpi dengan aku ya. Oke ya. Oke. Oke gitu. Kemarin aku nelpon kurir, Mbak, perempuan kebetulan ya yang ngerjain suaminya. Ini Ustazah Nela kan, telinga saya nggak mungkin bohong. Bu, nanti anterin ya ke blok ini ya secepatnya ya Bu, karena saya butuh hari ini ya Bu. Saya duluan boleh ya? Iya boleh, tapi ini Ustazah Nela kan. Ibu anterin aja ya. Enggak, jujur. Ini Ustazah Nela kan. Pokoknya tuh saya ngefans sama Ustazah itu. Saya nggak mungkin bohong. Saya itu tahu suaranya. Ya, nanti dianterin aja ya Bu ke nomor sekian ya. Enggak, tunggu dulu Bu, tunggu dulu Ibu jujur. Kurir guys, ya Allah, kurir pun nyuruh aku jujur gitu kan ya. Akhirnya ya udah Bu. Nah, ini Ustazah Nela kan dianterin aja Bu. Iya. Akhirnya ya udah ibu anterin aja. Nah, ya ibu mau ketemu Ustazah Nela. Aku ngefan. Ya udah, nanti kasih nomor ibu nih, nanti ibu dihubungin sama Ustazah Nela. Kayak gitu guys ya. Akhirnya aku hubungin dia guys. Iya Bu, saya Ustazah Nela gitu. Karena itu kan aku ngubunginnya pakai nomor lain ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, saya oke aman ya guys. Oke, gitu ya. Itu kan oke. Ngaku napa Zah? Nggak bisa kan aku nelponnya pakai nomor kantor, nomor 0761. Bisa nggak ngaku kan dia nggak dapat nomorku juga. Gitu ya. Kita lanjut ya. Ustazah, kalau cewek ngantar al ikhlas kan, tapi kalau cowok bermimpi ngantar aku nggak ikhlas ya. Hai Pak Syaharin. Agak lain pun akunku ini. Syaharin guys, Syaharin. Woi, kalau Ustazah mimpi yang ngantar cewek aku ikhlas. Kalau ngantar cowok aku nggak ikhlas. Nggak ada aja. Kayak nongkrong kurasa kita ini guys, nggak kayak belajar. Balik oi belajar. Oke ya. Ustazah boleh nggak minta ke orang pintar buat nyapih anak supaya nggak rewel? Kalau pengobatannya itu murni dengan cara yang benar ya, tidak melanggar syariat, itu hukumnya adalah boleh ya. Oke Ustazah, oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau seandainya aku tahajudnya udah azan subuh. Kalau